Bangsa ini tidak kekurangan mimpi dan cita-cita. Yang kita hadapi adalah bagaimana memastikan tak ada yang tertinggal saat kota-kota terus tumbuh. Jakarta dan kota-kota besar lainnya memiliki dinamika yang unik. Kota-kota di Jawa terhubung melalui jalan raya, kereta, angkutan udara, dan pelabuhan. Jaringan inilah yang membuat masalah sosial mudah sekali bergerak. Kemiskinan tidak lagi menetap. Ia mengikuti pergerakan penduduk, berpindah ke tempat di mana ada peluang dan menghindari tekanan. Sebagian orang datang ke Jakarta dengan harapan untuk memperbaiki hidup. Sebagian lainnya pergi karena biaya hidup di kota ini melampaui kemampuan mereka. Ini menimbulkan masalah. Ruang kota berubah. Kelompok berpenghasilan tinggi mengambil alih pusat-pusat pertumbuhan, sementara warga berpenghasilan rendah makin terdorong ke pinggiran. Muncul pertanyaan penting, apa yang sebenarnya terjadi di kota-kota besar Indonesia? Faktanya, sebagai contoh, di Jakarta sendiri, pertambahan penduduk perkotaan berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Mulai banyak orang masuk dan jatuh miskin daripada yang berhasil naik kelas. Laju pertumbuhan kota di antara kelompok kaya ini justru lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kelompok miskin dan rentan miskin. Di sini kita memahami bahwa mengurangi kemiskinan bukan perkara sederhana. Seperti yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, upaya ini membutuhkan strategi yang serius dan berkelanjutan. Di antara tekanan-tekanan di kota, kelas menengah muncul sebagai kelompok yang mencoba bertahan. Namun kelas ini tidak homogen. Ada kelompok kelas menengah bawah yang berhasil menjadi mapan, ada pula yang terus berada dalam posisi rentan seperti pengemudi ojek online, buruh terampil, pekerja sektor informal, dan pekerja bergaji rendah. Mereka memang memiliki pendapatan, tapi mudah sekali tergelincir bila terjadi guncangan yang kecil saja dalam hidupnya. Untuk harapannya, untuk di pemerintahan Prabowo ini, saya pingin ya Pak Prabowo tuh meninjau ya ke semua kalangan-kalangan bawah. Ya semoga harapannya tuh Pak Prabowo tuh dengan program-programnya itu bisa mensejahterakan rakyat dah. Semoga kedepannya Indonesia ya semakin maju lah. Untuk kelompok miskin dan rentan inilah negara menyediakan perlindungan. Karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan 1.376 triliun untuk 18 program bantuan, mulai dari beasiswa, bantuan pangan, hingga makan bergizi gratis. Tujuannya jelas, meredakan tekanan hidup, mencegah kemiskinan ekstrim, dan memberi sandaran serta bantalan bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh lebih dalam menjadi kelompok miskin. Semua sepakat bahwa bantuan sosial itu penting. Namun, keberhasilan pengentasan kemiskinan memerlukan lebih dari itu. Kebijakan yang tepat sasaran, alokasi anggaran yang efisien, dan pelaksanaan yang profesional. Program-program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Sebagian hasilnya sudah terlihat. Banyak keluarga kelas menengah bawah dan rentan miskin yang ada di Jakarta, seperti anak pengemudi ojek online, buruh terampil, dan pekerja harian lainnya yang sudah terbantu oleh makan bergizi gratis. Terus tadi dengar apa dijawab sama Bapak Prabowo? Kata Pak Prabowo sih nanti buka yang berdaging. Oke. Dan akses layanan dasar, seperti misalnya pengecekan kesehatan gratis. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mulai memprioritaskan penciptaan lapangan kerja. Karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat bertumpu pada bantuan sosial semata. Indonesia tidak mengandalkan model ekonomi finansial seperti Singapura atau industri bermerek global seperti Amerika Serikat. Ekonomi kita ditopang oleh sektor real seperti pertanian, manufaktur,
logistik, dan perdagangan. Jika Indonesia ingin bergerak menuju negara maju, maka penguatan sektor real harus menjadi landasannya. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pangan, hilirisasi, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Tentu saja masih banyak yang harus diperbaiki. Pemerintah sedang meningkatkan sistem digitalisasi pencatatan agar setiap keputusan bisa berbasis data yang akurat dan tepat. Tujuannya meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan, dan memastikan masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan akibat lemahnya sistem. Untuk mencapai itu semua, kita memerlukan stabilitas, pemikiran yang jernih, dan kerjasama lintas sektor. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara terpisah-pisah. Ia membutuhkan pendekatan terpadu. Bila kita tidak mengatasinya, dampaknya akan menyebar dan menghambat kemajuan bangsa. Sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, saya sedang mengkoordinasikan seluruh elemen yang berperan dalam pengentasan kemiskinan agar setiap kebijakan bergerak dalam satu arah yang sama. Hanya melalui kolaborasi seperti inilah kita dapat membawa masyarakat keluar dari tekanan hidup dan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti berproses kita lawan kemiskinan. Berdata, berdana, berdaya.